Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari pembatal yang keempat adalah merokok, at-tadkhin au syishah, ataupun syishah, yang mana syishah ini masih seperti merokok, namun kebanyakan dilakukan di Arab dengan selang yang besar dan alat tiup yang besar, dan ada pembakaran dari tembakaunya dan ditambahkan rasa, ada rasa stroberi dan sebagainya. Dan ini banyak juga sekarang seperti di ibu kota di Jakarta, dari makha ataupun tempat-tempat restoran orang-orang Arab, maka mereka merokok dengan pipa yang besar. Atau sekarang yang lagi populer dan viral dengan rokok elektronik, maka dia dimasukkan rokok dengan bahan tertentu yang elektronik, ada rasa stroberi dan sebagainya. Maka itu semuanya pembatal puasa tanpa ada khilaf. Lalu mana wajah pendalilannya? Semua sepakat ulama bahwa merokok itu dia bagaikan minum dan bagaikan makan, masuk. Maka orang yang merokok disebutkan di lugatil Arabiyah dengan surbud dukhan. Bahasa Arab merokok itu surbud dukhan, meminum dari rokok, meminum dari asap rokok. Dan itu prakteknya dari segi kedokteran. Di saat seorang meminum, maka hisapan rokok yang sekali sedot kita bilang 100%, maka di saat dia keluar hanya 60%. Mana 40%? Pertama masuk ke mulut, lalu turun kepada lambung. Maka banyak orang-orang yang sarapan dengan merokok terlebih dahulu, tanpa makan makanan dan apalagi minum kopi, dia akan terkena gastritis atau asam lambung, karena lambungnya rusak terkena nikotin. Dan juga dia menyedot, kemudian masuk ke bagian pernapasan, masuk kepada paru-paru. Maka yang menjadi poin pendalilan seseorang yang menyedot rokok, di Arab dinamakan surbid dukhan, minum asap, minum rokok, karena dia akan masuk sekitar 40% ke paru-paru, bagian pernapasan, ataupun ke mulut dengan masuk ke tenggorokan dan masuk kepada lambung, dan akan menjadikan sakit lambung, dan itu yang banyak diderita oleh para perokok. Maka ini jelas tidak ada khilaf dari segi kedokteran dan dari segi agama, bahwa para ulama mengatakan merokok membatalkan puasa karena asapnya itu masuk ke kerongkongan dan masuk kepada lambung. Maka pendalilannya apa? Pendalilannya sama seperti pendalilan makan dan minum, seperti ayat tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah sampai datang waktu fajr. Maka setelah itu tinggalkan makan dan minum sampai menjelang malam, maknanya sampai waktu maghrib. Maka dikiaskan merokok itu bagaikan makan dan minum, karena pada hakikatnya di saat seseorang menyedot rokok asapnya itu masuk kepada pernafasan paru-paru, dan masuk kepada mulut, dan masuk kepada tenggorokan, dan masuk kepada lambung. Maka ini sama dengan makan. Maka ini perkara yang keempat yang disepakati para ulama, tidak ada khilaf. Dan yang kelima adalah inqita'an niyah. Apa maknanya? Membatalkan niat puasa, otomatis direct dia batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu dibangun di atas niyah. Maka oleh sebab itu pendalilannya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu amalan diterima dan tidaknya tergantung kepada niatnya. Dan seseorang akan diterima pahalanya dari niatnya. Maka seseorang berniat untuk berpuasa, dari waktu sahur dia makan sahur saja di hatinya berpuasa besok. Maka terus dia berpuasa dari menjelang fajr. Kemudian masuk duha.
Kemudian di saat menjelang duhur mendapatkan informasi bahwa keluarganya, bapaknya, ibunya, atau anaknya, atau yang lainnya meninggal dunia. Misalnya dia di Damas Raya dan meninggal dunia orang tuanya di Padang. Maka dia harus untuk mengurus jenazah ayahnya atau ibunya, maka dia langsung safar ke Padang. Dan kebetulan dia safar tidak mempunyai kendaraan kecuali motor, maka di siang hari dia dalam keadaan berpuasa, naik motor, panas, dehydration, kekurangan cairan, maka di sini dia meniatkan, aku kan musafir, maka aku meniatkan sekarang safar dan berbuka. Maka boleh. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa seseorang yang di siang puasa berpuasa kemudian dalam keadaan safar dan lelah, atau dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, berpuasa kemudian sakit, berbuka, tidak apa-apa. Namun dia membayar di hari yang akan datang. Maka orang ini di pertengahan siang niatnya diputuskan untuk berbuka puasa. Niat puasanya diputuskan. Sudah, saya mau berbuka karena saya safar, capek. Akhirnya dia minum air dan dia makan dikarenakan perjalanan yang melelahkan. Maka ini yang kelima dan ini disepakati. Dan yang keenam ini khusus untuk perempuan. Apa? Khurujid damul haid. Keluarnya darah haid atau nifas. Maka bagaimana gambarannya? Dan ini yang kami dapati dari istri-istri kita dan anak-anak kita karena mereka para perempuan. Maka bisa jadi mereka berpuasa. Maka di saat mereka berpuasa, mulai ada gejala-gejala dari beberapa hari akan datang bulan. Dan kemudian dari hari yang ditentukan, dia berpuasa merasakan sesuatu. Sakit pinggang, mual, sakit kepala. Terus dalam keadaan berpuasa. Tiba-tiba di saat dia merasakan ada sesuatu dan dia masuk ke WC jam 5 sore, maka keluar darah yang dia ketahui seperti sepanjang umurnya darah haid. Maka pada saat itu dia batal puasanya secara ijma. Maka meskipun jam 5, aduh tanggung 1 jam lagi, puasa ajalah, nggak apa-apa, tidak boleh. Kenapa? Karena dengan datangnya CM ini, menstruation, maka bagi perempuan ini harus berbuka. Batal puasanya. Dan disebutkan pendalilannya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, fa inna imra'ah idza hadat lam tusal wa lam tusam. Lam tusalli wa lam tusam. Maknanya bahwa perempuan jika datang haid, maka dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Maka hukumnya wajib untuk berbuka dan tidak boleh puasa, haram. Maka inilah 6 perkara dan begitu pun masuk kepadanya melahirkan an-nifas. Maka begitu pun seorang ibu yang memang sudah kandungannya 9 dan dia berpuasa karena janinnya kuat. Kata dokter boleh berpuasa. Maka dia berpuasa sampai menunggu hari kelahirannya. Maka di siang hari biasa-biasa saja. Menjelang sore mulai dia mulas dan mulai sakit. Janinnya meronta-ronta keluar. Maka akhirnya ba'dal asr dia melahirkan, maka keluar nifas namanya. Keluar darah, melahirkan nifas. Mulai dari saat itu tidak boleh puasa. Sampai kapan? Sampai selesai nifas 1 bulan ataupun 40 hari, maka dia tidak boleh puasa. Maka inilah dari pembatal puasa yang disepakati yang 6. Dan di sana ada pembatal puasa yang khilaf para ulama, namun yang rajih dia itu adalah pembatal puasa. Maka yang pertama ta'ammudul qai, muntah dengan disengaja. Maka pendalilannya muntah dengan disengaja telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Hisham Ibnu Hassan
an Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man dara'ahul qai fala yaqdi, wa man istaqa amdan falyaqdi." Maknanya, barang siapa seseorang yang dia itu di siang hari dalam keadaan mungkin masuk angin, mungkin salah makan, memakan makanan yang ada sedikit kotoran atau bakteri atau beracun, di siang hari dia mual, kembung, muntah tanpa disengaja. Maka kata Nabi, "Man dara'ahul qai' fala yaqdi." Maka barang siapa yang muntah tanpa disengaja, jangan berbuka, teruskan puasanya. Waman istaqa amdan falyaqdi. Namun barang siapa yang dia itu dalam keadaan biasa-biasa saja, kemudian dia mencari-cari dirinya untuk memuntahkan diri dengan mencolok-colok mulut atau bermain-main sesuatu yang dimasukkan kepada mulut sehingga dia muntah, atau bermain-main apa saja yang menyebabkan dia pusing seperti putar-putar dan sebagainya, akhirnya pusing dan muntah. Maka barang siapa yang mencari-cari muntah dengan sengaja, maka dia mengqadha. Maka hadis ini pendalilannya telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang rajih batal puasa sesuai hadis ini. Lafadznya jelas, barang siapa yang sengaja membuat dirinya muntah, maka wajib untuk mengqadha, batal puasanya. Hadis tadi hadis yang sahih yang kami sebutkan dari sanadnya Hisham ibnu Hasan dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah, sanadnya sahih. Bahkan berkata Ad-Darqutni, haditsun sahih isnaduhu sahih, maka disahihkan oleh Ad-Darqutni. Dan begitupun yang ke-8 dari perkara yang khilaf adalah tabhitun niyah, di mana seseorang harus meniatkan puasa sebelum di siang bulan Ramadan. Apa maknanya? Maknanya seseorang yang akan puasa Ramadan, dia harus meniatkan sebelum besok Ramadan itu. Dia harus tahu, oh besok Ramadan berarti saya puasa besok. Diniatkan. Dan masalah niat ini tidak di lisan, tidak seperti gagal fahamnya sebagian kaum muslimin orang awam melaksanakan di saat sahur ataupun di malam-malam tarawih mereka di saat selesai bersamaan dengan imam dalam satu mikrofon mengatakan nawaitu shauma ghadin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Ini perkara yang bid'ah, tidak ada asalnya. Lalu niat bagaimana di dalam hati? Bagaimana prakteknya niat di dalam hati? Seseorang di saat dia membeli misalnya malam hari makanan untuk sahur, membeli Indomie misalnya untuk sahur nanti pagi bagi yang jomblo, maka ini sudah masuk niat. Kemudian dia bangun waktu sahur, ataupun dia memasak masakan dan menanak nasi, maka itu pun sudah niat mau puasa. Dan kemudian dia makan sahur, itu pun niat. Maka tidak usah disebutkan dan dilafadzkan, dengan dia bangun dan makan sahur, itu semuanya sudah niat. Maka mana pendalilan bahwa barang siapa yang tidak meniatkan besok puasa Ramadan dan tidak meniatkan di malamnya ataupun di waktu sahur, maka tidak diterima? Telah datang hadis dari dua sahabat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Imam Az-Zuhri an Salim dari bapaknya Abdullah bin Umar dari Hafsah, kakaknya atau kakak perempuan dari Abdullah bin Umar. Dan begitu pun datang jalan yang kedua dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalan Nafi' an Ibnu Umar. Maka semua riwayat ini sahih. Maka berkata dua sahabat ini, Hafsah dan adiknya Abdullah bin Umar, man lam yajma aniyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini yang rajih dari ucapan jumhur. Maka barang siapa yang tidak meniatkan di dalam hatinya untuk berpuasa besok, maka tidak diterima puasanya. Dan perkara yang terakhir, yang ke-8 dari khilaf
adalah al-istimna ataupun onani. Maka awas, terutama para bujangan, para jomblo, jika kalian merasakan di siang hari Ramadan ada sedikit syahwat dan sebagainya, maka hilangkan dengan membaca Al-Quran, salat 2 rakaah, dan yang lainnya. Karena jika diteruskan, apalagi masuk WC dan onani, maka pertama, dia telah masuk kepada perkara yang haram. Karena di dalam surat dari Al-Mu'minun disebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Maka telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan bagi mereka orang-orang yang hafidhu furujahum, yang menjaga furuj-furuj mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka disebutkan dari sifat orang-orang yang mukminun, alladzina hum li furujihim hafidun. Mereka orang-orang yang menjaga alat-alat kemaluan mereka. Para laki-laki menjaga Mr. P mereka, dan para perempuan menjaga Mrs. V mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali mereka ajawantahkan syahwat mereka kepada istri mereka, ataupun budak-budak belian, dan ini di zaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Punya istri, punya, ajawantahkan kepada istri, itu hukumnya halal. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mengejawantahkan spermanya, maninya dengan tangan, onani, dan yang lainnya, maka faulaika humul adun, maka mereka orang yang melampaui batas. Maka onani di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan dari segi hukum haram. Awas, jangan ada yang mengatakan boleh. Darurah, kif darurah? Tidak ada darurah, yang ada adalah haram. Kemudian bagaimana di siang bulan Ramadan? Maka hukumnya yang rajih karena khilaf, membatalkan puasa sesuai ucapan jumhur. Dan pendalilan pembatalan puasanya di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Disebutkan di dalam hadis, fa inna saumali wa ana ajzibih an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Maka kata Allah, aku akan membalas puasa dengan pahala yang besar di sisiku. Karena orang-orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, menjauhkan syahwat, mengeluarkan mani mereka untukku. Maka mengeluarkan mani di sini syahwat bersifat umum. Tidak kepada istrinya yang halal di siang Ramadan karena batal puasa, dan tidak mengeluarkan syahwatnya di WC ataupun di mana saja dengan tangan, maka ini hukumnya batal puasanya. Dan lebih jelasnya lagi, kalau yang diinginkan syahwat itu adalah mani, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar, di mana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayatiya ahaduna syahwatahu ila ahli hal laha walahu ajr. Ya Rasulullah, seseorang mendatangi istrinya dan mengejawantahkan maninya dengan mencumbuinya, apakah mendapatkan pahala? Maka dikatakan oleh Nabi, na'am, idza kana fi halal falahu ajr, walakin idza kana fi haram falahu wizr. Tentu, jika dia ajawantahkan syahwatnya mengeluarkan mani kepada istrinya yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Namun jika dia mengejawantahkan maninya kepada perkara yang haram, kepada perempuan pacarnya, ataupun tunangannya yang belum jadi istri, ataupun bahkan pelacur, maka haram, atau juga dengan tangannya yang bukan istrinya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kalimat yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu ditafsirkan oleh jumhur ulama bahwa syahwat adalah mani. Sesuai hadis Abi Dzar, ya Rasulullah, seseorang yang mengejawantahkan mengeluarkan maninya kepada istrinya mendapatkan pahala. Ini tafsir dari lafaz mani yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, bahwa
Karena orang yang berpuasa meninggalkan makanan dan minuman dan syahwat, maknanya menjaga maniknya untuk tidak dikeluarkan di siang bulan Ramadan. Maka yang menjaga maniknya kepada istrinya untuk tidak menggauli istrinya, ataupun tidak mengeluarkan maniknya dengan tangan yaitu onani, maka dia diterima puasanya. Dan yang tidak melaksanakan itu, maksudnya tidak menjaga mengeluarkan mani kepada istri ataupun dengan tangannya, maka dia batal. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman, wa an yahfadha wulata umurana, wa an yursidahum ila tariqir rusd. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar menjaga negara NKRI tercinta ini, dan juga agar engkau ya Allah menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami seperti Pak Jokowi dan staf MPR, DPR dan menteri-menterinya, dan bimbinglah mereka dengan petunjuk-Mu ya Allah kepada perkara-perkara yang baik, sehingga mereka bertanggung jawab mengurusi negeri ini dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan akhirnya kami sebagai orang awam rakyat mentaati mereka dalam keadaan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun kita doakan, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu di bulan Ramadan yang doa kami mustajab, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal. Bagi kami yang bekerja di siang Ramadan dalam keadaan lelah, berdagang atau menjadi kuli dan sebagainya, berikanlah rizki kepada kami yang melimpah ya Rabb, agar kami bisa memberikan makan, minum, dan kebahagiaan hari Id kepada mereka, keluarga-keluarga kami dan anak-anak kami. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa durusana. Maka kami memohon kepadamu wahai Allah, agar engkau menerima di siang-siang hari ini dari puasa-puasa kami, dan di malam-malam hari dari salat-salat kami, dan di sepanjang waktu dari pelajaran-pelajaran kami setelah salawat dan murajaah dari Al-Quran kami, dan semuanya engkau terima ya Allah. Dan kami memohon kepada Allah agar menjaga Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana ma'had kita ma'had yang gratisan. Maka Allah menjaga ma'had ini dari kemudahan-kemudahan untuk membayar listrik, untuk membeli dari beras dan juga makanan-makanan dan minuman, dan kebutuhan pengajar dan kebutuhan santri. Maka di waktu mustajab, doa orang yang berpuasa ini mustajab, dan pengaminan kalian juga dari yang puasa mustajab, diijabahi oleh Allah. Maka kami memohon kepada kalian agar mengaminkan doa-doa kami. Maka yang akhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa istau tarasu sausufufakum sallu fini alikum khaliful yahud. Rapatkan, luruskan, salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi orang Yahud wan Nasara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula,
ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.